Kembali lagi dengan kami IAS Studio, segalanya tentang animasi. Terima kasih kepada kalian yang selalu menunggu kami, yang tetap setia melihat tayangan yang kami tayangkan. Kali ini kami akan membahas seluruh alur tentang cerita animasi yang berjudul Shelby Porteright selaku CEO By and Large melakukan pengungsian massal dari bumi selama 5 tahun di atas armada kapal luar angkasa eksekutif bernama Axiom yang menyediakan setiap keperluan manusia dan dilengkapi dengan robot-robot yang semuanya berjalan secara otomatis untuk melayani kebutuhan manusia. Ratusan ribu unit robot penghancur sampah yang dinamai dengan Wall-E ditinggalkan di bumi untuk membersihkan bumi. Robot-robot tersebut diprogram untuk memadatkan dan menumpuk sampah-sampah elektronik yang telah memenuhi seluruh daratan di bumi, agar memudahkannya untuk peleburan. Tumpukan sampah-sampah elektronik telah dipadatkan dan dikumpulkan oleh robot-robot Wall-E. Tumpukan sampah tersebut telah setinggi gedung pencakar langit. Namun, proyek ini dibatalkan karena Porteright memperkirakan bahwa pada tahun 2110 bumi sudah terlalu tercemar dan sudah tidak memungkinkan untuk dihuni oleh manusia. Pada tahun 2815, kira-kira 700 kemudian, hanya satu Wall-E yang masih berfungsi. Berabad-abad kehidupan telah dilalui oleh Wall-E sehingga ia memiliki kecerdasan yang lebih baik dan rasa keingintahuan. Ia gemar mengoleksi barang-barang yang menarik di tumpukan sampah yang memenuhi bumi. Ia mengambil onderdil untuk suku cadangnya dari Wall-E lain yang sudah tidak aktif. Ia sering menonton film musikal tahun 1969 yang berjudul Hello, Hello Dolly dari kaset video. Video lainnya yang dinikmati adalah Put on Your Sunday Clothes dan adegan berpegangan tangan dalam video It Only Takes a Moment yang mengajarinya memiliki perasaan. Pada suatu hari, Wall-E menemukan sebuah bibit tumbuhan, lalu menanamnya dalam sebuah sepatu usang. Tidak lama kemudian, sebuah kapal luar angkasa mendarat di bumi dan mengeluarkan EVE, sebuah robot perempuan yang dikirim oleh pesawat raksasa yang bernama Axiom. Ia diprogramkan untuk mencari tanda-tanda kehidupan flora di bumi. Wall-E jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya. EVE juga mengagumi kepribadian Wall-E. Sungguh disayangkan, ternyata cinta Wall-E tidak terbalaskan. Karena EVE diprogramkan untuk mencari keberadaan tumbuhan di bumi, saat Wall-E menunjukkan bibit tumbuhan yang ditemukannya kepada EVE, EVE menyimpan bibit itu ke dalam tubuhnya. Setelah itu, EVE menjadi nonaktif secara otomatis. Wall-E berusaha melindungi tubuh EVE yang tidak berstatus nonaktif, sampai EVE diambil kembali oleh pesawat yang mengantarnya ke bumi. Dengan rasa gelisah dan panik, Wall-E mengejar pesawat itu. Wall-E berhasil menyusup ke dalam pesawat Axiom. Setelah berabad-abad hidup dalam mikrogravitasi, manusia di pesawat Axiom banyak kehilangan kalsium, sehingga membuat mereka menjadi sangat gemuk dan tidak mampu berdiri atau berjalan. Aktivitas manusia sepenuhnya dilayani oleh robot. Pilot pesawat Axiom adalah Captain B. Jeff Garlin, juga memerintahkan segala tugasnya kepada sistem autopilot pesawat yang bernama Auto. Saat Wall-E mengikuti EVE ke dalam kapal, kelakuannya yang tidak biasa menyebabkan manusia dan robot bertindak tidak seperti biasanya. Khususnya MO, robot dekontaminasi yang diprogramkan untuk membersih setiap pencemaran di dalam pesawat. Ia mengejar Wall-E supaya ia dapat membersihkan kotoran asing yang bersumber dari bumi. Dan dua orang manusia bernama John dan Mary, yang sebelumnya hanya melihat melalui media elektronik berupa monitor. Sehingga mereka melihat pemandangan secara langsung karena Wall-E membuat mereka terlepas dari monitor yang terpasang di tempat duduk mereka. Setelah sampai di dalam pesawat, EVE diaktifkan kembali dan diprogram untuk mengantar bibit tadi kepada Max Cray agar diletakkan dalam alat pendeteksi yang dinamai Hollow Detector. Alat tersebut adalah sebuah mesin pendeteksi yang berfungsi memberikan informasi bahwa manusia dapat kembali hidup di bumi dan akan mengembalikan manusia ke bumi secara otomatis.
Setelah mendeteksi bibit tadi yang merupakan pedoman yang memungkinkan manusia untuk kembali hidup di bumi, sewaktu akan mendeteksi tumbuhan yang terdapat dalam tubuh EVE, bibit itu hilang. EVE dianggap telah rusak dan dikirim ke bagian perbaikan robot bersama Wall-E. Saat EVE diperiksa, Wall-E menyangka EVE akan dihancurkan oleh mesin pemeriksa tersebut. Lalu ia merampas senjata plasma EVE akan menembakkannya, sehingga membebaskan robot-robot rusak lainnya di ruang perbaikan. Tindakan Wall-E menjadi ancaman bagi setiap penghuni pesawat Axiom. EVE dan Wall-E menjadi buronan yang dianggap robot berbahaya. EVE yang tidak tahan dengan sikap Wall-E mencoba mengantarnya kembali ke bumi dengan menggunakan sebuah kabin. Saat asisten utama Max Gray tiba dan menyimpan bibit yang hilang itu ke dalam kabin, ternyata GO4 yang mencurinya tanpa diketahui Max Gray. Melihat bibit tersebut, Wall-E memasuki kabin tempat diletaknya bibit tersebut. GO4 akan menghancurkan kabin tersebut dengan mengaktifkan program penghancuran secara otomatis, sehingga akan meledak setelah hitungan mundur 20 detik. Saat itu Wall-E berada di dalam kabin tersebut, namun Wall-E berhasil meloloskan diri bersama bibit itu sedetik sebelum musnahnya kabin tadi. EVE lega karena Wall-E menyelamatkan bibit itu dan mereka terbang dengan bahagianya di angkasa sekitar pesawat Axiom. EVE dan Wall-E mengembalikan bibit itu kepada Max Gray. Kapten Max Gray ingin mengetahui bagaimana keadaan bumi pada saat ini. Lalu Max Gray memutar rekaman yang direkam oleh kamera yang terpasang pada EVE, yang membuat EVE menyaksikan usaha Wall-E melindunginya ketika ia dalam status non-aktif. Akhirnya, EVE juga jatuh cinta pada Wall-E. Ia terpesona oleh gambar-gambar kehidupan zaman dulu di bumi sebelum berdirinya By and Large. Max Gray prihatin melihat kerusakan alam di bumi yang digambarkan dalam rekaman EVE. Kemudian Max Gray merencanakan agar manusia kembali ke bumi untuk memulihkannya segalanya. Namun, Auto menegaskan bahwa manusia tidak boleh kembali ke bumi. Lalu ia terpaksa menampilkan tayangan berupa rekaman Selby Port Wright yang memerintahkan semua autopilot agar tidak mengembalikan manusia ke bumi. Karena proyek pembersihan yang diusahakan telah gagal, Auto yang dirancang untuk menuruti perintah tersebut memberontak dan membuang bibit tumbuhan tersebut. Dalam memperebutkan bibit itu, Auto dengan garasnya menyerang Wall-E yang mencoba melindungi bibit itu dan menekan tombol non-aktif di badan EVE. Wall-E dan EVE dibuang ke tempat pembuangan sampah bersamaan dengan bibit tadi dan mengunci Max Gray di dalam kamarnya. Di tempat pembuangan sampah, EVE kembali aktif setelah sebuah tombol yang ada di dada EVE tersentuh oleh tikus yang merupakan tikus dalam pesawat Axiom. EVE berusaha mencari Wall-E. Setelah menemukannya, EVE melihat Wall-E telah rusak berat. Ia pun berusaha memperbaiki Wall-E, tetapi usahanya sia-sia karena tidak ada komponen tubuh Wall-E yang cocok dengan yang ia temukan. Pada saat proses pembuangan sampah diaktifkan, gerbang pembuangan terbuka. Saat itu juga datang MO yang mengejar Wall-E karena ingin membersihkan kotoran asing yang melekat di tubuh Wall-E. Kemudian MO terjepit gerbang yang tertutup setelah sampah beserta Wall-E dan EVE dikeluarkan dari tempat pembuangan. Gerbang tidak sepenuhnya tertutup karena MO terjepit pada gerbang saat mengejar Wall-E. Untuk membersihkan kotoran asing, kesempatan ini digunakan oleh EVE untuk menyelamatkan diri dari pembuangan. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari tempat pembuangan sampah dengan bantuan MO, EVE menolak perintah otomatis yang telah diprogramkan untuk membawa bibit ke pesawat. Ia masih berusaha untuk memperbaiki Wall-E, tetapi Wall-E berharap EVE menuruti perintah tersebut sambil mengingatkan EVE jika seandainya mereka berhasil kembali ke bumi, Wall-E dapat diselamatkan dengan suku cadang yang disimpannya. Wall-E dan EVE membawa bibit tadi untuk diletakkan di mesin pendeteksi yang ada di pesawat Axiom. Dengan bantuan MO, mereka berdua dibantu Max Gray yang menyuruh mereka agar cepat ke mesin pendeteksi tersebut. Mereka juga dibantu robot-robot rusak yang membantu mereka dengan melawat robot-robot penjaga. Max Gray membohongi Auto dengan mengatakan bahwa bibit itu ada padanya. Dengan mengelabui Auto, melalui visual dari monitor, kemudian Auto mendatangi Max Gray. Lalu mereka berkelahi. Max Gray berhasil mengaktifkan mesin pendeteksi, mengakibatkan Auto memalingkan posisi Axiom. Ia mengakibatkan manusia tidak dapat berjalan menjadi berjatuhan dan bertumpuk di sudut pesawat. Auto mencoba menutup mesin pendeteksi tersebut, namun ditahan oleh Wall-E yang mengorbankan tubuhnya. Max Gray berusaha untuk berdiri dan berjalan untuk mendekati dan mengalahkan Auto.
Pada saat perkelahian dengan Auto, Mescree melihat tombol merah yang terbuka di bagian tubuh Auto. Lalu Mescree menekan tombol tersebut sehingga Auto yang merupakan pengendali pesawat Axiom menjadi berstatus manual. Mescree dapat dengan sepenuhnya mengendalikan Auto. Ia bisa saja mengembalikan posisi Axiom ke posisi semula. Akhirnya, Bibit berhasil memasukkan ke dalam mesin pendeteksi holodetector dan melepaskan Wall-E. Setelah bibit tadi dimasukkan ke dalam holodetector, pesawat Axiom menuju ke bumi dengan kecepatan cahaya. Setelah mendarat di bumi, EVE bergegas memperbaiki dan menghidupkan kembali Wall-E dengan menggunakan suku cadang yang ada di tempat tinggal Wall-E. Sayangnya, Wall-E telah dirusak berat dan hampir semua komponennya ditukar oleh EVE dengan yang baru. Meskipun Wall-E telah diperbaiki dengan sempurna, tetapi Wall-E bukanlah Wall-E yang dikenal EVE. Wall-E telah menjadi Wall-E yang diprogram untuk mengerjakan tugasnya dan tidak memiliki perasaan dan ingatan yang dimiliki Wall-E yang EVE kenal. EVE sedih karena Wall-E yang dicintainya sudah tiada. EVE memegang tangan Wall-E lalu menempelkan kepalanya ke kepala Wall-E. Percikan listrik dari ciuman tadi memulihkan ingatan dan kepribadian Wall-E. Lalu dia dapat mengingat EVE dan bahagia karena dapat berpegangan tangan dengan EVE. Manusia dan robot bekerja sama dalam memperbaiki kehidupan di bumi dengan harapan baru. Di bawah pimpinan Mescree akhirnya, kehidupan yang normal dapat dinikmati kembali oleh manusia. Seiring waktu dan kerjasama manusia dan robot, bumi kembali normal seperti sedia kala. Mengenai kelanjutan kehidupan manusia beserta para robot di bumi, dapat dilihat pada lukisan-lukisan yang terdapat pada kredit penutup dalam film animasi ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari kami. Semoga kalian selalu suka dengan tayangan yang kami tayangkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi.